Welcome to the Baseface Network. Dalam sistem hukum, pastinya akan mengulas mengenai pengertian atau hakikat sistem hukum, ciri-ciri sistem hukum, unsur sistem aturan hukum, fungsi sistem hukum, dan berbagai sistem hukum yang ada di dunia. Sebagai suatu sistem yang terdiri dari subsistem-subsistem, kekurangan pada suatu subsistem akan dilengkapi oleh subsistem lain. Demikian pula jika terjadi kelemahan pada suatu subsistem, maka akan disempurnakan oleh subsistem lainnya. Misalnya, aturan hukum tidak mungkin mengatur kehidupan manusia secara detail atau terperinci. Jika terjadi problematika yang mana tidak diatur oleh hukum, maka penyelesaiannya dapat merujuk pada suatu kebiasaan atau suatu doktrin sebagai subsistem dari sistem hukum secara keseluruhan. Tak hanya itu juga, peran sistem hukum juga sebagai instrumen pembantu untuk menelusuri suatu lembaga hukum. Sebagai suatu sistem, hukum tidak hanya membuat aturan-aturan semata, tetapi juga memiliki struktur hukum, termaksud lembaga-lembaga hukum yang berfungsi dan berwenang untuk menegakkan hukum itu sendiri. Hukum itu menjadi dinamis, justru karena ada lembaga hukum yang menyelesaikan dengan perkembangan zaman, termasuk berbagai faktor di luar hukum yang mempengaruhi bekerjanya sistem hukum. Sistem hukum juga memungkinkan untuk menemukan dan mengisi kekosongan struktur. Selanjutnya, sistem hukum tentu dapat memotivasi pemecah hukum. Dalam rangka memecahkan masalah-masalah hukum, penguasa terhadap sistem hukum itu sendiri merupakan ketentuan mutlak. Artinya, setelah mengetahui dan memahami sistem hukum yang ada, kemudian dihubungkan dengan berbagai permasalahan untuk selanjutnya dicarikan pemecah atau solusi yang tepat atas permasalahan tersebut. Mungkin demikian yang bisa saya jelaskan mengenai subsistem hukum di dunia. Sekian dan terima kasih. Pendahuluan. Sistem memiliki definisi sebagai tatanan atau kesatuan yang utuh yang berhubungan dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Antara satu bagian atau unsur harus dilihat keterkaitan dengan bagian atau unsur yang lain sebagai satu kesatuan. Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri atau terlepas satu dengan yang lain, tetapi saling terkait. Sistem terdiri dari subsistem. Kekurangan pada suatu subsistem akan dilengkapi atau akan disempurnakan oleh subsistem. Pembahasan pengertian sistem hukum. Sudikno Murtokusumo memberi suatu definisi sistem hukum sebagai tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain, yaitu kaidah atau pernyataan tentang apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif. Dapat diartikan suatu kumpulan unsur-unsur yang ada di dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan kerjasama ke arah tujuan kesatuan. Sedangkan struktur merupakan bagian-bagian atau unsur-unsur dalam sistem yang memiliki hubungan khusus dan merupakan tatanan yang khusus pula. Adapun ciri-ciri hukum terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama adalah suatu sistem hukum terkait pada waktu dan tempat. Yang artinya
Keberlakuan suatu norma hukum tidaklah bersifat abadi, namun selalu mengalami perkembangan untuk disesuaikan dengan dinamika dalam tatanan masyarakat. Adapun ciri yang kedua, sistem hukum adalah berkelanjutan ataupun berkesinambungan dan independen. Terkait dengan sistem norma keberlakuan, suatu aturan hukum dimaksudkan untuk jangka waktu yang lama. Artinya, pembentukan hukum tidak hanya menunjukkan situasi dan kondisi kekinian, tetapi juga harus mengantisipasi berbagai kemungkinan di masa yang mendatang. Adapun ciri yang ketiga, sistem hukum yakni mengenal penguraian di dalamnya. Secara umum, ada beberapa penguraian hukum, seperti hukum material dan hukum formil. Hukum material adalah substansi yang berisi suatu pokok permasalahan yang akan diatur, sedangkan hukum formil untuk melaksanakan ataupun mempertahankan hukum material. Adapun ciri yang keempat adalah hukum sebagai pelengkap, yang artinya suatu sistem norma, sistem hukum tidak hanya terdiri sebagai peraturan hukum yang konkret semata, tetapi juga terdiri atas asas-asas hukum, doktrin, jurisprudensi, dan lain sebagainya dari sistem hukum secara utuh. Ciri yang terakhir atau ciri yang kelima adalah sistem hukum memiliki konsep yang mendasar. Artinya, suatu sistem hukum dikonstruksi berdasarkan nilai-nilai. Sistem hukum dikonstruksi berdasarkan nilai-nilai asas yang fundamental dalam interaksi hubungan antara individu dengan individu yang lain, maupun antara individu dengan negara. Unsur atau komponen sistem aturan hukum yaitu struktur hukum merupakan bagian dari sistem hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme penyidikan dan berbagai badan yang wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum. Struktur dalam kerangka atau rangkanya sistem hukum, bagian yang bertahan dan batasan terhadap keseluruhan bangunan hukum. Struktur hukum termanifestasikan dalam bentuk lembaga-lembaga atau individu bertugas pelaksana lembaga tersebut. Sekian penjelasan dari saya Chandra Salim, terima kasih. Mahasiswa Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Fakultas Ilmu Hukum 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang substansi hukum. Substansi hukum merupakan unsur kedua yang meliputi aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem tersebut. Atau dapat dikatakan, substansi hukum ini merupakan atau diartikan sebagai produk nyata yang dihasilkan oleh sistem hukum yang berada di dalam sistem tersebut. Nah, di mana elemen-elemen substansi hukum itu meliputi peraturan-peraturan sesungguhnya, norma dan pola perilaku dari orang-orang di dalam sistem tersebut. Substansi hukum merupakan unsur kedua yang meliputi aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem tersebut. Atau dapat dikatakan, substansi hukum ini merupakan atau diartikan sebagai produk nyata yang dihasilkan oleh sistem hukum yang berada di dalam sistem tersebut. Nah, di mana elemen-elemen substansi hukum itu meliputi peraturan-peraturan sesungguhnya, norma dan pola perilaku dari orang-orang di dalam sistem tersebut. Perkenalkan, nama saya Diki Pasaribu dari Fakultas UMI Medan, nomor NPM 2200200037. Terima kasih. Macam-macam sistem hukum. Pertama, civil law, sistem atau lebih dikenal sebagai sistem hukum sipil atau sistem Eropa kontinental. Berdasarkan sejarahnya, sistem Eropa kontinental ini berasal dari Romawi. Kedua, common law. Nama tersebut merujuk kepada tatanan hukum yang tumbuh dan berkembang di Inggris ketika dipimpin Raja Edward VI. Ungkapan common law digunakan untuk menyebutkan hukum Inggris secara menyeluruh, entah itu berlaku di Inggris maupun yang berlaku di daerah protectorate-nya seperti Amerika, Kanada, Australia, Selandia, dan lain-lain. Yang ketiga, hukum Islam. Pada prinsipnya hukum Islam berlaku bagi semua kalangan yang beragama Islam. Dalam artian, sistem ini tidak dibatasi oleh teritorial suatu negara. Akan tetapi, Islam condong pada aspek agama yang secara mengenai perubahan dalam hukum adat, acap kali tidak dapat diketahui, bahkan
kadangkala tanpa disadari masyarakat. Karena biasanya terjadi sendiri di dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Karena sumber dari hukum kebiasaan ini tidak tertulis, maka dari itu mempunyai sifat yang tidak kaku dan gampang dalam hal menyesuaikan diri. Tentunya, keadaan sangat berbeda bila disandingkan dengan hukum yang ada. Peraturan-peraturannya tertulis dan terkodifikasi dalam sebuah kitab undang-undang atau peraturan perundangan lainnya yang tidak mudah untuk dapat diubah secara cepat.